Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita baru saja menjalankan ibadah kurban. Tentunya ibadah kurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kesempatan siang hari ini kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah, puluhan tahun menikah dengan Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah. Pagi, siang, malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai seorang anak. Ya Allah, karunia kepada kami ya Allah anak yang soleh ya Allah. Itu terus beliau lantunkan doa tersebut. Istrinya Sarah pun tahu keinginan dari suaminya. Kemudian berkatalah Sarah kepada suaminya, "Wahai sayangku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan. Maka menikahlah wahai suamiku dengan Hajar. Mudah-mudahan kau dikaruniai seorang anak." Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar. Hajar pun hamil
melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Penantian yang cukup panjang, rasa rindu yang cukup panjang untuk menghadirkan seorang anak. Ketika Allah takdirkan, Allah beri amanah kepada Nabi Ibrahim seorang anak, Allah uji Nabi Ibrahim. Allah uji keimanan Nabi Ibrahim, yaitu lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya sebagai kurban. Kemudian setelah mendapat perintah dari Allah lewat mimpinya, Nabi Ibrahim pun berkata kepada anaknya, wahai buah hatiku, wahai sayangku, nak, semalam ayah bermimpi, nak, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana pendapatmu, nak? Dengan tegar, dengan tegas, Ismail pun berkata, wahai ayahku, jika benar wahai ayahku, itu perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan kau mendapatiku dalam keadaan yang tegar dan sabar dan tabah. Kemudian dilakukan penyembelihan, diganti seekor kibas. Orang soleh zaman dahulu, para nabi, ketika perintah Allah, sami'na wa ata'na, walaupun penantian yang luar biasa, rasa rindu lucu-lucunya Ismail, karena tahu itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini merindukan memiliki sosok ayah yang soleh seperti solehnya Nabi Ibrahim. Kita semua yang hadir di sini merindukan memiliki sosok anak, seorang anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ketahui jamaah sekalian, anak dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, rawahul Bukhari. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih, suci. Fa abawahu, maka kedua orang tualah menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Soleh atau salah tergantung orang tua, taat atau durhaka tergantung orang tua. Peran orang tua sangat penting. Apakah anak soleh atau salah? Orang bijak berkata, jamaah sekalian, harta yang paling agung, harta yang paling mulia, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena merekalah yang nantinya yang akan mendoakan kita ketika tubuh ini, jamaah sekalian, terbungkus dengan kain kafan. Anak yang soleh solehalah yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ketika tubuh kita terbujur kaku di alam kubur. Anak yang soleh soleha akan keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ketika malaikat ingin menyiksa kita di alam kubur lantaran kita banyak dosa maksiat, karena anak kita di dunia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira, tak jadi malaikat menyiksa tubuh kita yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan maksiat. Maka anak aset yang luar biasa. Jangan sia-siakan anak. Peran leader seorang bapak yang sangat penting dalam ini, mendidik anak. Apakah anak soleh atau salah, orang tua ayahnya itulah. Apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian supaya anak kita soleh dan soleha? Yang pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, ajarkan Al-Quran. Yang ketiga, perintahkan dia sholat. Tiga inilah yang sangat penting untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha. Yang pertama, kenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah nak, inna syirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan Allah nak, kezaliman sangat besar nak. Ingat Allah nak, kenal Allah nak. Dunia enggak lama nak, 60 game nak umur kita nak. Sebagaimana ketika Yakub dan Nabi Ibrahim sangat tua renta menjelang kematiannya, dalam Al-Baqarah 133 dia kumpulkan anak-anaknya ketika itu. Apa pesan Yakub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah nak mun ayahlah mati? Apa yang akan kau sembah nak mun ayahlah mati nak? Al-Baqarah 133. Kekhawatiran Yakub, kekhawatiran Nabi Ibrahim dikumpulkan. Ma ta'buduna min ba'di. Nak, apa kan kau sembah nak mun ayahlah mati? Ayah khawatir nak, mun ayahlah mati kau jauh dari Al-Quran nak, kau jauh dari masjid nak, kau jauh dari Allah nak, kau jauh dari Rasulullah SAW nak. Ayah khawatir nak. Itulah kekhawatiran orang soleh zaman dahulu jamaah sekalian. Bukan mata kulu nabi ba'di, bukan. Apa nak kau makan nak ayah mati? Tidak. Iman yang ditanamkan. Iman jamaah sekalian. Ruh, kejiwaan, ruh, mental yang ditanamkan. Bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenalkan tauhid kepada anak kita. Yang kedua, ajarkan dia Al-Quran. Jangan sampai jamaah sekalian kita menjadi orang tua yang durhaka kepada anak kita. Ini dikisahkan di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang ayah mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, anakku durhaka kepadaku wahai Umar. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sang anak tersebut, memanggil sang ayah tersebut. Disidanglah kedua orang tersebut, ayah dan anaknya, disidang oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menasihati sang anak, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kemudian sang anak kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, saya selaku anak, apakah saya punya hak dari orang tua saya? Kemudian Umar menjawab, ada wahai sang anak. Apa hak saya wahai Umar bin Khattab? Hak kamu yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajar Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, sang anak pun berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sampaikan tadi tidak ada satupun yang ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku jual kumbang kelapa.
aku tak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Kemudian Umar marah, memanggil sang bapak. Wahai sang bapak, kamu durhaka kepada anakmu. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu zalim selaku orang tua. Kau beri dia ibu dari agama Majusi. Kau beri dia nama jual kumbang kelapa. Kau tak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu zalim selaku orang tua. Kamu durhaka selaku orang tua. Umar marah. Semoga kita jamaah sekalian tidak tergolong orang tua yang durhaka, yang lalai kepada pendidikan anak-anak kita. Konsep pendidikan, semakin tinggi kau sekolah, sarjana, S1, S2, S3, profesor, semakin bertakwa kepada Allah. Nak, ayah sekolahkan kamu jauh-jauh nak, tinggi-tinggi nak. Harapan ayah supaya kau semakin bertakwa kepada Allah nak. Jangan sampai kau sarjana, azan berkumandang kau tak pedulikan. Itu gagal pendidikan, gagal total. Sarjana itu cerdas, cerdas. Semakin tinggi kau sekolah nak, semakin kau tawadu, berakhlak mulia. Itu yang ayah harapkan nak. Apalah arti kau S1, S2, S3, ketika hayya 'alas shalah kau tak peduli. Gagal ayah mendidikmu nak, gagal total nak. Maka semakin tinggi kau sekolah nak, harapan ayah engkau menjadi imam ketika ayah meninggal dunia. Kau mendoakan ayah, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kau sarjana semakin angkuh, semakin sombong, semakin ujub, maka gagallah ayah mendidikmu nak. Kaum muslimin rahimakumullah. Anak-anak zaman sekarang jemaah sekalian sibuk dengan main HP, Mobile Legend, FF dari pagi sampai ke pagi. Lemah kita selaku orang tua, tidak ada ketegasan. Mereka malas TPA, malas baca Quran. Maka solusi khotib sampaikan jemaah sekalian, masukkan ke pondok pesantren. Masukkan di pondok pesantren, benar-benar tersistem kurikulumnya jemaah sekalian. Bagaimana dibina hatinya, disuruh menghafal Quran, diajarkan sholat, doa-doa, menghafal hadis, bahasa Arab, bagaimana bertakwa kepada Allah, bagaimana berakhlak mulia kepada orang tua, diajarkan di pondok pesantren. Mereka tidak boleh megang HP, mereka tidak liar jamaah sekalian. Maka solusinya adalah salah satunya masukkan mereka ke pondok pesantren. Mereka tidak megang HP, mereka megang Al-Quran, mereka megang kitab, mereka menghafal Quran, menghafal bahasa Arab. Maka solusinya kita masukkan ke pondok pesantren. Yang ketiga, perintahkan dia sholat. Muru auladakum bis sholati idza balagu sab'an. Perintahkanlah dia sholat berumur 7 tahun dan pukul dia ketika 10 tahun tidak mau sholat, dan pisah tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ketiga ini, yang pertama tanamkan tauhid, yang kedua ajarkan dia Al-Quran, yang ketiga perintahkan dia sholat. Kita selaku orang tua sama-sama ke masjid. Jangan sampai jamaah sekalian, anak kita aktifnya luar biasa, cap planting. Kita di rumah, nak gila ke masjid. Harusnya Yuna kita ke masjid, sholat di samping ayah. Itu orang tua yang benar. Kadang-kadang anak disuruh ke masjid, cap planting, aktif yang tak terkontrol. Orang tuanya di rumah, itu kesalahan fatal bagi orang tua.
Maka orang tua yang cerdas, yang bertakwa kepada Allah, yuna, zuhur kita ke masjid, asar ke masjid, subuh ke masjid, sholat samping ayah, mereka tertib insya Allah. Beri contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang lebih penting, berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong kami selaku orang tua, supaya anak kami soleh dan soleha ya Allah. Tanpa bimbingan-Mu kami tak mampu mendidik anak-anak kami ya Allah. Begitu berat tantangan zaman sekarang ya Allah. Mohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, kekuatan kepada Allah, supaya kita mampu mendidik anak kita soleh dan soleha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.